Kok belum subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Dijebak. Bab 114. Darlene menaruh barang yang dia beli di meja, membiarkan orang lain datang mengambilnya sendiri. Saat bersiap-siap menarik Yanti pergi, tidak tahu siapa yang menyodorkan kaki. Darlene pun terjatuh. Seluruh tubuhnya jatuh ke meja. Terdengar suara. Kopi, jus semuanya terkena di tubuh dan rambutnya. Sandwich dan makanan lain juga berserakan di lantai. Semua orang pun terkejut karena hal ini. Ada orang yang dekat khawatir akan mengenai mereka, buru-buru mundur ke belakang. "Darlene, kamu tidak apa-apa kan?" Setelah Yanti sadar, dia buru-buru memapah Darlene berdiri. Dengan marah melihat ke arah Aurelia dan menjerit. "Aurelia, apa maksudmu?" Aurelia menghembus kukunya yang tidak berdebu, berpura-pura tidak mengerti bertanya. "Yanti, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." "Aurelia, kamu jangan berpura-pura bodoh lagi. Aku sudah melihatnya. Kamu yang sengaja menjatuhkan Darlene." Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Emangnya kenapa kalau dia yang melakukannya? Ada siapa yang bisa membuktikan? Aurelia dengan memperingati berkata, "Yanti, bicara harus ada bukti. Kamu juga mempelajari hukum kan? Kamu tidak mungkin tidak mengerti apa akibat dari memfitnah orang kan?" "Aurelia, kamu benar-benar keterlaluan." Yanti sangat marah. Posisi Aurelia berdiri bertepatan menutupi CCTV dan adalah tempat yang begitu rendah. Biasanya tidak akan kelihatan apapun, tapi dia sangat marah. "Yanti, aku tidak apa-apa. Kamu tidak perlu marah karenanya. Tidak pantas." Darlene yang sudah sadar pun dengan wajah tenang menghapus kopi dan roti yang ada di wajahnya dengan dingin melihat Aurelia. Dia tidak mempermasalahkannya, tapi itu tidak berarti dia tidak emosi. "Darlene, apa maksud tatapanmu ini?" Aurelia pun terkejut karena tatapan Darlene. Setelah itu teringat kalau Darlene sama sekali tidak ada bukti, dengan mempermainkannya berkata, "Kalau kamu juga merasa aku yang melakukannya, kamu bisa melapor polisi. Lihat dari CCTV. Aku terserah saja." "Aurelia, aku adalah orang yang tidak akan mengganggu orang yang tidak menggangguku. Kenapa kamu harus memaksaku?" Darlene dengan menyayangkan melihat jus yang ada di tangannya. Kelihatannya hari ini tidak bisa minum lagi. "Darlene, aku tidak ingin melakukan apapun padamu. Kamu terjatuh hanyalah sebuah kecelakaan." Sepasang tangan Aurelia berada di depan dada. Dengan baju yang berkelas dia berkata, "Mungkin kamu yang tidak puas padaku, jadi berpura-pura terjatuh dan sengaja menjatuhkan semua makanan kami." "Aurelia, kamu gila ya? Apakah kamu akan menyakiti dirimu sendiri hanya demi tidak ingin membiarkan orang lain makan? Membuat dirimu begitu hancur. Ingin membalikkan semuanya pada orang lain juga bukan begitu caranya kan?" Yanti benar-benar marah sampai hampir ketawa. Orang di samping yang awalnya sedikit percaya mendengar ucapan Yanti dan memikirkannya pun merasa Darlene seharusnya tidak begitu bodoh. Membuat dirinya sendiri begitu hancur dan membuat kesalahan pada semua orang. Siapa yang tahu kan? Bukankah ada orang yang hatinya sangat kotor? Aurelia dalam hati merasa tidak senang melihat orang yang percaya dengannya.
Si gendut itu ngapain ikut campur? Melihat tatapan Yanti, dia pun semakin marah. Tiba-tiba terdengar suara air, diiringi dengan suara jeritan wanita. "Darlin, berani-beraninya kamu menyiramku dengan jus." Awalnya tempat itu sudah menarik perhatian orang-orang, dan sekarang semakin menarik perhatian. Suara di sekitar pun menghilang pada saat ini, terdiam melihat hal ini. Darlin melemparkan botol kosong ke tong sampah di samping, dengan nada biasa berkata, Yang kamu katakan benar. Ada orang yang hatinya memang kotor." Aurelia menggepalkan tangannya dengan erat. Tatapannya terlihat sangat marah. Dia, Aurelia, kapan pernah mengalami hal seperti ini? Dia adalah satu-satunya pengacara di kantor ini yang mendapatkan medali emas. Tidak peduli tampang ataupun pendidikannya, dia sudah menang banyak dari Darlin. Kenapa wanita ini berani melakukan ini padanya? Saat Yanti merasa ini saatnya menghilangkan amarah, dia pun melihat Aurelia mengangkat tangannya, buru-buru menjerit, "Darlin, hati-hati!" Suara tamparan yang garing itu belum terkena, Darlin sudah menahan pergelangan tangan Aurelia. Dengan dingin berkata, "Aurelia, jus ini anggap saja aku mentraktirmu minum sebagai balasannya. Mengenai tamparan ini, tidak perlu lagi." Aurelia tidak menduga Darlin akan menahan tamparannya. Ingin menarik kembali tangannya, namun hanya bisa menggerakkan beberapa kali dan tidak bisa melepaskannya. Dengan tatapan terkejut melihat wanita yang ada di hadapannya. Darlin mungkin adalah makhluk aneh. "Darlin, lepaskan tanganku. Kamu duluan yang memfitnahku. Sekarang kamu menyiramku dengan jus. Aku ada hal untuk menyuruh personalia memecatmu." "Apa yang kalian lakukan? Apakah pekerjaan kalian semuanya sudah selesai?" Harry mendengar suara ribut dari ruangannya. Setelah mendekat dan melihat, dia hampir jatuh pingsan. Ada apa ini? Kenapa Darlin bertengkar dengan wanita yang paling sulit dihadapi di kantor? "Harry, kamu datang tepat pada waktunya. Orang baru ini bahkan semena-mena menyiramku dengan jus di hadapan semua orang. Kamu lihat, harus bagaimana ini?" Aurelia melihat Harry langsung berkata seperti itu. Harry tidak bisa membela Darlin di hadapan semua orang. Hanya bisa berpura-pura serius bertanya, "Darlin, kamu lepaskan senior Aurelia dulu. Sebenarnya ada apa ini?" Darlin sangat memberi muka pada Harry. Melepaskan tangan Aurelia, dia belum menjelaskan. Yanti sudah duluan dengan marah berkata, "Sekretaris Harry, semua masalah ini dimulai dari Aurelia. Dia tidak hanya menyuruh Darlin pergi membelikan makanan untuk semua orang. Setelah membeli, dia juga mempermainkan Darlin, tapi bersikeras tidak mau mengakuinya." Aurelia berkata, "Yanti, jangan asal berkata. Siapa yang melihat aku membuat Darlin terjatuh? Berbicaralah, harus ada bukti. Kamu sebagai pengacara sebenarnya mengerti atau tidak?" Semua orang tidak melihat Aurelia menjatuhkan Darlin, tapi semua orang melihat Darlin menyiram Aurelia. Rekan di samping Aurelia yang lebih baik dengannya pun berkata, "Iya, Sekretaris Harry, kamu tidak boleh pilih kasih hanya karena Darlin adalah asistenmu. Kami semua melihatnya. Wanita inilah yang menyiram Aurelia." Iya, asisten kecil saja begitu sombong. Lain kali bagaimana kita berani bekerja bersamanya?" Tidak tahu apa yang dilakukan orang personalia. Orang seperti ini juga diterima. Harry yang mendengar ucapan tidak baik mereka semua pada Darlin pun merasa kesal.
Dia dengan tergesa-gesa melihat Darlin. Berpura-pura tenang bertanya, "Darlin, apakah ada yang ingin kamu tambahkan?" Kalau dia tidak mengatakannya, Harry sudah tidak ada cara. Bukan karena dia tidak percaya pada Darlin. Hanya saja, jika Aurelia tidak takut mengecek CCTV, pasti karena dia yakin gambaran itu tidak terekam. Sekretaris Harry, sekarang aku memang tidak ada bukti untuk membuktikan aku tidak bersalah. Jadi terserah kamu ingin melakukan apa. Darlin juga tahu tidak cocok memanggilnya Kak Harry dalam keadaan seperti ini. Mengikuti mereka memanggilnya Sekretaris Harry. Tapi dia memang tidak ada bukti. Palingan dipecat. Lagian dia juga tidak sangat ingin bekerja di sini lagi. Hanya saja sedikit menyayangkan, barusan mengenali seorang teman sudah harus mengucapkan selamat tinggal.